Halo, selamat sore teman-teman. Selamat sore. Ya, sore, Kak. Jadi kuliah saya ini. Iya, iya Bu. Diingetin lagi aja Pak di grup kayaknya pada nggak baca kali teman-teman itu. Ya, Diingetin lagi di grup RPL. oh, udah. Nggak tahu Bentar. belum pada baca. Ya wes. Oh, soalnya kebetulan Ibu Lia juga halangan. Apa maksudnya kalau bisa sekarang gitu. Kalau malam malah repot mungkin halangan. Oh iya, suruh pada masuk aja di grup. Oh, oh ya. Mungkin pada nggak tahu. Tidak potong rambut deh. Satu, satu sebenarnya apa?
Selamat sore teman-teman. Selamat sore. Oke, selamat sore semuanya. Sore ini mohon maaf, ini mata kuliah psikiatri maju. Ya, kebetulan ada kosong sekarang dan kebetulan juga ibu dosennya untuk yang jam 16.30 ada berhalangan sehingga malah tepat sekali untuk kita majukan sekarang. Ya, mungkin agenda sekarang adalah untuk presentasi kelompok 10 ya mengenai asuhan keperawatan defisit perawatan diri. Ya, mungkin dari kelompok 10 sudah siap, sudah ada yang masuk ke Zoom. Ya, Pak. Langsung share screen kan? Bagaimana? Silakan langsung dimulai aja untuk menghemat waktu. Silakan. Siap. Untuk Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? sudah. Sudah, Bang. Ya. Selamat sore. Apa yang saya tanyakan atau Pak Sarip? Ada apa? Angkat tangannya. Ada pinter nangis sendiri dong mas. Tapi nanti dulu bisa. Siramnya yang betul ya. Ya, jangan banyak. Yang tadi Bapak Ibu dan masih kesempatan yang lagi pada kami kelompok terpilih ingin Ini. di sini kami kelompok terpilih Maaf, suaranya kayaknya putus-putus ya di saya atau di mohon izin Pak, Sama juga di sini. lagi hujan di sini. Kedengaran Kak? kedengaran cuman kurang jelas, putus-putus gitu. Lagi hujan di sini Pak Sarip, hujan lebat. Oh gitu. Tapi mungkin nanti bukan saya yang bacakan. Ya Mohon mungkin izin. ya silakan mungkin yang membacakan yang sinyalnya lebih bagus supaya kita mendengarkan lebih jelas. Mohon izin kami dari kelompok PPWU pada sore hari ini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami dan pastikan tentang asuhan keperawatan pelayan yang mengalami defisit perawatan diri, di mana kelompok PPWU ini dalam data saya sendiri bersama kemudian itu ibu Mutia, ibu Malapin, Iya. Banyak yang oleh ada kesempatan ini sedikit membacakan presentasi akan dibacakan di Nutria pada ya saya persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Izin membacakan aspek dari kelompok kami, kelompok 10, yaitu aspek klien yang mengalami defisit perawatan diri. Kami kelompok 10 terdiri dari Bapak Kristomi, Bapak Sudianto, saya sendiri Musriah, Ibu Irmawatin, Pak Ahmad Soleh, dan Bu Ima Dwi Malaya. Apa jelas Pak suara saya Pak? Boleh, jelas. Jelas ya. Maaf karena di tempat kami sedang hujan deras nih. Thank you Mas Tommy.
Latar belakang kesehatan jiwa adalah kondisi seseorang di mana individu tersebut mampu berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial, sehingga individu tersebut menyadari kemampuannya sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan individu tersebut mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya. Pardede 2020. Menurut WHO, gangguan jiwa terus meningkat secara signifikan di setiap negara di dunia, dengan sekitar 264 juta orang menderita depresi, 45 juta jiwa menderita gangguan bipolar, 50 juta jiwa demensia, 20 juta jiwa skizofrenia, dan psikosis lainnya. Prevalensi skizofrenia telah meningkat dari 40% menjadi 26 juta jiwa. Defisit perawatan diri adalah ketidakmampuan seseorang untuk melakukan perawatan diri yang memadai, membutuhkan banyak sistem yang dapat membantu klien memenuhi kebutuhannya. Dalam hal ini, orang mengidentifikasi 5 metode yang dapat mengatasi masalah kurangnya perawatan diri, yaitu bertindak untuk orang lain, bertindak sebagai panduan untuk orang lain, membantu dalam meningkatkan perkembangan lingkungan, mengajarkan orang lain. Lanjut. Etiologi. Tujuan penelitian. 1. Tujuan umum. Mampu melakukan asuhan keperawatan diri, kemampuan kebersihan diri untuk mengatasi gangguan defisit perawatan diri pada pasien defisit keperawatan diri. Tujuan khusus. Yang pertama yaitu mengkaji pasien dengan masalah utama defisit perawatan diri. Yang kedua, memberikan diagnosa perawatan pada pasien dengan masalah defisit perawatan diri. Dan yang ketiga, menyusun perencanaan asuhan keperawatan pada pasien dengan masalah defisit perawatan. Dan yang keempat, melakukan evaluasi pada pasien dengan masalah defisit perawatan diri. Lanjut. Tinjauan pustaka. Definisi defisit perawatan diri adalah suatu keadaan di mana seseorang mengalami gangguan kemampuan untuk melakukan aktivitas perawatan diri seperti mandi atau higien, berpakaian atau berhias, makan, dan BAB atau BAK. Defisit perawatan diri adalah suatu kondisi di mana seseorang mengalami kelainan pada kemampuan untuk mandiri, melakukan atau menyelesaikan aktivitas sehari-hari. Keengganan untuk mandi secara teratur, kurang menyisir pakaian kotor, bau badan, bau mulut, dan penampilan tidak rapi. Kurangnya perawatan diri adalah salah satu masalah yang dihadapi oleh pasien dengan masalah kesehatan mental. Dapat disimpulkan bahwa defisit perawatan diri adalah keadaan seseorang yang mengalami kelainan kemampuan dalam melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri. Seperti tidak mau mandi secara teratur, rambut tidak terawat, pakaian kotor, badan bau mulut, dan penampilan berantakan. Lanjut. Jenis-jenis defisit perawatan diri. Menurut Hasanah, jenis-jenis perawatan diri dibagi menjadi empat, yaitu 1. Defisit perawatan diri. Mandi tidak ada keinginan untuk mandi secara teratur, pakaian kotor, bau badan, bau nafas, dan penampilan tidak rapi. Kemudian yang kedua, defisit perawatan diri yang di sini terdiri dari berdandan atau berhias, kurang minat dalam memilih pakaian yang sesuai, tidak menyisir rambut atau mencukur kumis. Kemudian defisit perawatan diri yang ketiga yaitu makan, mengalami kesukaran dalam mengambil ketidakmampuan membawa makanan dari piring ke mulut dan makan hanya beberapa suap makanan dari piring. Kemudian defisit perawatan diri yang keempat yaitu ketidakmampuan untuk pergi ke toilet atau kurangnya keinginan untuk buang air besar atau buang air kecil tanpa bantuan. Etiologi. Faktor predisposisi menurut Nur Halimah 2016 yaitu yang pertama biologis, yang kedua psikologis, dan yang ketiga sosial. Kemudian yang kedua, yang B yaitu faktor predisposisi. Yang merupakan faktor presipitasi defisit perawatan diri adalah kurang penurunan motivasi, kerusakan kognisi atau perseptual, cemas, lelah atau lemah yang dialami individu sehingga menyebabkan individu kurang mampu melakukan perawatan diri.
Menurut rentang respon kognitif, menurut Yanti, rentang respon perawatan diri klien adalah sebagai berikut: yang adaptif serta maladaptif, yaitu ada di sini pola perawatan diri seimbang, kadang perawatan diri tidak seimbang, tidak melakukan perawatan saat stres. Ini. Tanda dan gejala defisit perawatan diri. Menurut Naviati 2018, tanda dan gejala defisit perawatan diri terdiri dari A. Subjektif, klien mengatakan malas mandi, tidak mau menyisir rambut, tidak mau menggosok gigi, tidak mau memotong kuku, tidak mau berhias atau berdandan, tidak bisa atau tidak mau menggunakan alat mandi, tidak menggunakan alat makan dan minum saat makan dan minum, BAB dan BAK sembarangan, tidak membersihkan diri dan tempat BAB dan BAK, tidak mengetahui cara perawatan diri yang benar. Ini data objektif, yang pertama bau badan kotor, berdaki, rambut kotor, gigi kotor, kuku panjang. Yang kedua tidak menggunakan alat mandi pada saat mandi dan tidak mandi dengan benar. Kemudian rambut kusut, berantakan, kumis dan jenggot tidak rapi, serta tidak mampu berdandan. Pakaian tidak rapi, tidak mampu memilih, mengambil, memakai, mengencangkan, dan memindahkan pakaian, tidak memakai sepatu atau sendal, tidak mengancingkan baju atau celana, memakai barang-barang yang tidak perlu dalam berpakaian, makan dan minum sembarangan dan berhamburan, BAB dan BAK tidak pada tempatnya. Lanjut. Penata laksanaan. Perencanaan tindakan keperawatan untuk pasien defisit perawatan diri juga ditunjukkan untuk keluarga sehingga keluarga mampu mengarahkan pasien dalam melakukan perawatan diri. Tindakan keperawatan defisit perawatan diri sebagai berikut. Yang pertama yaitu tindakan mandiri. Jelaskan tanda dan gejala, penyebab dan akibat defisit perawatan diri, serta melatih pasien merawat diri. Dari mandi, mengidentifikasi tanda dan gejala, penyebab dan akibat defisit perawatan diri. Mengidentifikasi tanda dan gejala, penyebab dan akibat defisit perawatan diri. Kemudian menjelaskan cara perawatan diri, melatih pasien cara perawatan diri, serta melatih pasien memasukkan kegiatan mandi dalam jadwal kegiatan harian. Jelaskan dan melatih pasien perawatan kebersihan diri, yaitu dengan cara melatih pasien memasukkan kegiatan berdandan dalam jadwal kegiatan harian. Kemudian mendiskusikan tentang cara perawatan diri berdandan. Melatih cara berdandan, melatih pasien memasukkan kegiatan berdandan dalam jadwal kegiatan harian. Kemudian, latih cara melakukan perawatan diri. Mendiskusikan cara perawatan diri, melatih cara perawatan diri, melatih pasien memasukkan kegiatan makan minum dalam jadwal kegiatan harian. Kemudian yang keempat, latih cara melakukan perawatan diri yaitu BAB atau BAK. Yang pertama mendiskusikan cara perawatan diri BAB dan BAK, melatih cara perawatan diri BAB dan BAK, melatih pasien masukkan kegiatan BAB dan BAK dalam jadwal kegiatan. Lanjut. Kriteria pada pasien defisit perawatan diri yaitu gangguan kebersihan, ditandai dengan rambut kotor, gigi kotor, kulit berdaki dan bau, serta kuku panjang dan kotor. Yang kedua, ketidakmampuan berhias atau berpakaian, ditandai dengan rambut acak-acakan, pakaian kotor dan tidak rapi, pakaian tidak sesuai pada pasien laki-laki, tidak bercukur, pada pasien perempuan tidak berdandan. Yang ketiga, ketidakmampuan makan secara mandiri ditandai oleh ketidakmampuan mengambil makanan sendiri, makan berceceran, dan makan tidak pada tempatnya. Kemudian yang terakhir, ketidakmampuan eliminasi secara mandiri ditandai dengan buang air besar dan buang air kecil tidak pada tempatnya, dan tidak membersihkan diri dengan baik setelah BAB atau BAK. Lanjut, Mas Tommy. Konsep dasar asuhan keperawatan yang pertama pengkajian, terdiri dari identitas, seperti biasa pengkajian terdiri dari identitas, kemudian alasan masuk, lanjut. Lanjut, Mas Tommy.
aktivitas motorik, langsung diagnosa kan? Saya lanjutkan. Atau ada teman-teman yang dari kelompok kami yang ingin melanjutkan membacanya? Mbak Irma atau Mbak Ima? Kalau tidak ada, saya lanjutkan lagi. Diagnosa keperawatan merupakan suatu penelitian klinis mengenai respon klien terhadap masalah kesehatan atau proses kehidupan yang baik yang berlangsung, aktual maupun potensial. Diagnosa keperawatan bertujuan untuk mengidentifikasi respon klien individu, keluarga, dan komunitas terhadap situasi yang berkaitan dengan kesehatan. Berikut diagnosa yang muncul pada pasien defisit perawatan diri. Yang pertama yaitu defisit perawatan diri berhubungan dengan penurunan motivasi atau minat. Kemudian yang kedua, resiko perilaku kekerasan berhubungan dengan alam perasaan depresi. Yang ketiga, harga diri rendah berhubungan dengan perubahan peran sosialisasi. Intervensi keperawatan, data subjektif, Mau dibacakan semua Pak Bamus atau langsung? Karena ini gimana? Boleh? Pak Sarir, ini kita baca semua atau gimana? apa langsung kesimpulan sekarang? Intervensinya coba. Boleh. Gimana Pak? Intervensinya apa aja? Ya, Bu, ya tadi intervensinya sepertinya sudah disampaikan ya. Oh ya. Ya nanti bisa dibaca lagi ya, untuk intervensinya. Sekarang dibuka sesi diskusi mawon. Oh Iya. iya. Oke, teman-teman. Tadi sudah di presentasi dari kelompok 10 mengenai defisit perawatan diri. Dari teman-teman ada yang mau didiskusikan, ada yang mau ditanyakan. Silakan. Pertanyaan dari rekan-rekan sangat kami hargai. Silakan teman-teman, kalau ada yang mau ditanyakan, didiskusikan. Aku boleh bertanya Pak Sarif? Silakan Pak Jo. Ya, terima kasih Pak Sarif. Terima kasih kepada kelompok. Tadi kelompok telah menyampaikan kalau defisit perawatan diri itu ada 4. Salah satunya yaitu kuku panjang, rambut panjang, kumis tidak dipotong. Sekarang yang menjadi pertanyaan saya, kalau orang yang suka dengan rambut panjang, kumis panjang, tapi dalam perawatannya ya bisa dibilang baik sih. Tapi kadang juga dilihat kalau terlalu lama kan biasanya juga kurang enak gitu. Karena mungkin kumis atau rambut terlalu panjang bisa juga bisa juga menimbulkan rasa bau seperti itu kan. Yang saya mau tanyakan, terus yang kedua, yang satu lagi menyangkut kuku panjang. Yang saya mau tanyakan, kalau orang seperti itu sebenarnya dipengaruhi dari sisi apanya? Kalau seperti yang kuku panjang pada ibu-ibu yang suka membiarin kukunya untuk panjang lalu
dikasih warna-warni, apa itu juga termasuk salah satu gejala dari defisit perawatan. Nah, pertanyaan kedua saya itu tadi di diagnosa keperawatan dari yang kedua, diagnosa keperawatan yang kedua dikatakan kalau risiko dari apa itu tadi saya dengar, tapi apakah apa hubungannya risiko risiko perawatan diri, risiko daripada perawatan diri itu sendiri. Tadi ada saya lupa, tapi di slide untuk keperawatan, untuk asuhan keperawatan askepnya, ya askepnya itu yang di nomor 2. Saya kira itu Pak Saryo. Terima kasih. Oke, kalau mau langsung ditanggapin untuk kelompok 10, silakan, sudah di copy untuk pertanyaannya. Kalau pertanyaan nomor 2 tidak bisa dimengerti, saya ulang kembali ya. Di situ kan ada risiko perilaku kekerasan, sehubungan dengan perasaan depresi. Yang kita bicarakan itu mengenai divisi perawatan. Apa risiko apa pengaruhnya dari risiko perilaku kekerasan itu terhadap divisi perawatan itu sendiri. Terima kasih begitu. Ya, sudah ada 2 pertanyaan langsung dari Pak Jo. Silakan ditanggapi. Bentar ya Pak Sahrir ya. Silakan. Sambil menunggu jawaban, barangkali ada yang mau bertanya by chat, silakan saja. Mungkin saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bapak tadi ya, Pak. Yang pertama tadi, pertanyaannya, nggak salah ya, orang yang suka dengan rambut panjang, kumis panjang, dan kuku panjang, apakah selalu menunjukkan defisit perawatan diri gitu ya? Ya, Ya, Bu, lanjut. ya benar ya Pak ya. Oh, bukan. Apakah orang yang rambut panjang, kumis panjang, kuku panjang, apakah salah satu defisit perawatan diri? Sepertinya itu tidak semua ya, tidak selalu menunjukkan defisit perawatan diri. Mungkin yang termasuk defisit perawatan diri di sini yang rambut panjang, acak-acakan, tidak teratur, tidak pernah tersisir, kemudian kukunya juga panjang. Panjangnya ini bukan panjang yang seperti ibu-ibu yang yang biasanya diberi warna, apa namanya, manikur pedikur itu sepertinya tidak semuanya ya. Dalam hal ini biasanya tergantung dari kepribadian masing-masing ya. Tapi kalau untuk yang keperawatan diri tadi memang seperti yang rambut acak-acakan, kumisnya juga tidak terurus kayak gitu. Nah, ada sebagian orang juga yang memang sengaja membiarkan rambutnya panjang, kumisnya panjang, kukunya panjang, tapi kan bersih dan tidak
acak-acakan. Kemudian yang kedua yaitu pengaruh resiko defisit perawatan diri terhadap perilaku kekerasan ya. Biasanya orang yang mengalami perawatan defisit diri dapat meningkatkan kemungkinan perilaku kekerasan. Hal ini terjadi melalui beberapa mekanisme, yaitu mungkin yang pertama frustasi dan kemarahan karena kesulitan dalam melakukan aktivitas sehari-hari akibat defisit perawatan diri tersebut dapat menyebabkan frustasi dan kemarahan. Perasaan ini dapat memicu perilaku agresif dan kekerasan baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Kemudian penurunan harga diri, ketidakmampuan untuk merawat diri sendiri dapat menurunkan harga diri dan rasa percaya diri. Orang dengan harga diri rendah lebih rentan untuk melakukan perilaku kekerasan sebagai bentuk kontrol atau untuk mendapatkan perhatian. Kemudian terjadi gangguan emosi. Defisit perawatan diri dapat menyebabkan depresi, kecemasan, dan stres. Gangguan emosi ini dapat mengganggu kemampuan seseorang untuk mengendalikan emosinya sehingga meningkatkan risiko perilaku kekerasan. Mungkin itu, atau ada rekan-rekan kami yang ingin menambahkan? Saya persilahkan. Gimana, Pak? Bagaimana Pak Jo? Dari jawabannya. Kalau boleh, moderator menanggapi atau sejenis pertanyaan juga menyambung pertanyaan ini ya. Kalau kami mohon maaf ya, kami di Papua, ya kan banyak orang-orang pedalaman gitu. Nah, mungkin kalau pakaian kotor, badan berbau, acak-acakan, jarang mandi, itu kayaknya sudah bukan hal yang luar biasa, itu sudah menjadi biasa itu. Jadi normal kalau kondisi seperti itu. Apakah itu bagaimana? Mungkin apakah ada korelasinya dengan kekerasan juga? Tapi kalau di sini kayaknya nggak ada juga. Ya, pengaruh mentalnya itu mereka normal, bagus gitu. Cuman memang faktor kebiasaan, faktor budaya juga mungkin pengaruh. Nah, itu mungkin bisa ditanggapi lagi. Coba. Iya, Pak. Mungkin orang yang suka dengan rambut panjang, kumis panjang, dan kuku panjang tadi, yang seperti saya ucapkan tadi kan tidak selalu menunjukkan defisit perawatan diri ya. Hal ini bisa menjadi preferensi pribadi, ekspresi diri, atau bagian dari budaya dan agama masing-masing gitu, Pak. Oke, berarti dalam hal ini faktor budaya juga perlu menjadi bahan pertimbangan ya. Nah, Iya, Pak. jadi tidak semuanya itu karena faktor kejiwaan, Kurang. ya, faktor Iya, fisik. iya benar. Silakan ada yang menanggapi ataupun bertanya. Oh, ada kalau pertanyaan Pak Jo gimana? Sudah menurut Pak Jo gimana? Kira-kira. Ya, terima kasih. Saya mau juga ulangi itu Pak Saril yang tadi tanya, karena di Timor Leste juga gitu, punya apa itu kebiasaan sukanya rambutnya panjang, tapi orangnya sebenarnya orang baik-baik sih, tidak kesehatan jiwanya bagus sih. Cuma itu yang saya mau tanyakan, karena ada juga gitu di Timor Leste. Terima kasih. Ya, mungkin ada pertanyaan lagi nih. Oh, yang pertanyaan Pak Jo yang kedua, oh udah ya, udah sekaligus tadi ya. Oh ya, oke, yang Ya, ada Pak, sudah pertanyaan saya lagi jawabkan. dari Bu Wiwi, bagaimana cara kita memotivasi pasien yang mengalami defisit perawatan diri? Mas Ren,
Saya izin menjawab, Pak, dari pertanyaan Bu Wiwi. Ya, silakan. Oke. Pertanyaannya, motivasi apa gitu ya? Tapi ini bagaimana cara kita memotivasi pasien untuk jadi bisa kita memotivasi dengan keuntungan dan kerugian dari pasiennya seperti itu. Jadi kita bisa memaparkan bagaimana keuntungannya merawat diri, bagaimana ke sisi positif dan sisi negatifnya seperti itu. Mungkin ada sanggahan. Bu Wiwi, apakah sudah terjawab? Ya Pak, terima kasih. Oke. Silakan rekan-rekan yang lainnya mau bertanya langsung ataupun by chat. Sudah nggih, ada yang mau ditanyakan nggih lagi Bapak Ibu? Ada atau sudah cukup untuk kelompok? Dihitung 10. Mundur. Yuk lanjut. Silakan, ada yang mau tanya. Ada? Nampaknya nggak ada, Bu. Oh ya, ya saya Boleh saya senang. tambahkan satu lagi ya Pak Sarin? Oh, Oke, ya satu lagi itu. Kan. Terima kasih ya Pak Sarin. Ya, yang Lanjut. ini kan kita bicara tentang defisit perawatan diri. Ini kan tentang hygiene personal. Yang saya mau tanyakan, kalau yang ODJ tapi perawatan dirinya bagus sekali, itu kategorinya gimana ya? Terima kasih. Silakan langsung saja. ODGJ tapi perawatannya bagus. Kalau di sini sebaliknya orangnya normal tapi perawatannya kurang. Silakan. Ya, mungkin kelompok masih lama mencari jawabannya. Mungkin Mas Kristomi langsung saja jawab kalau memang sudah terpikirkan jawabannya. Pak, bisa diulang pertanyaannya kembali, Kak, Pak? Pertanyaannya tadi untuk ODGJ orang gila. Nah ya, apakah tapi perawatannya bagus gitu. Itu bagaimana? Ya, saya aja udah Pak yang jawab Pak.
Iya, monggo, ya biar cepat. Ya, ya sudah ya. Ini menambahkan ya dari kelompok ya. Tadi PPT-nya bagus ya, sudah lengkap menurut saya ya. Nanti bisa dikirim ya ke WA Pak Syahrir kemudian ke saya ya Pak. Oke, kalau kita berbicara tentang defisit perawatan diri ya. Jadi kalau dari pengertiannya ya, jadi defisit perawatan diri itu bisa terjadi apabila seseorang tidak mampu untuk merawat diri sendiri atau perawatan dirinya itu dikatakan bergantung kepada orang lain ya. Jadi memang dia benar-benar enggak mampu untuk melakukan pemenuhan ADL-nya ya. Semuanya harus dengan bantuan, entah itu mungkin bantuan sebagian gitu ya, atau mungkin bantuannya total, karena memang tingkat kemandiriannya juga masih rendah gitu, makanya dia tidak bisa untuk pemenuhan kebutuhan ADL dengan mandiri, kan seperti itu ya Pak ya. Kalau tadi kita mengaitkan untuk contoh dari apa itu orang dengan rambutnya yang panjang gondrong ya, kalau cowok terus kukunya panjang ya, terus habis itu ini apalagi ya Pak ya, pakai tindik dan lain sebagainya gitu mungkin ya. Nah, itu apakah bisa dinyatakan dinamakan dengan defisit perawatan diri ya? Kalau kita sesuaikan dengan pengertian ya, itu tidak masuk di sini ya, karena orang yang seperti ini itu seperti yang tadi ya, yang Bapak siapa, Pak Syahrir atau siapa ya, mungkin dari kelompok menjawab, karena untuk gaya-gayanan atau mungkin untuk pengakuan diri agar mendapatkan diakui oleh kelompok apa namanya teman sebayanya gitu ya kalau remaja, atau mungkin untuk pemenuhan kepuasan dirinya gitu. Kalau saya bisa bergaya seperti ini, saya bahagia, saya puas gitu ya. Nah, itu berarti belum bisa dikatakan defisit perawatan diri, karena orang yang seperti itu ya, itu artinya kan dia masih bisa untuk pemenuhan kebutuhan ADL-nya. Oke, kalau dari pengertian ya, kalau di sini kalau defisit itu sama sekali dia tidak bisa memenuhi perawatan untuk ADL-nya ya, karena mungkin salah satunya ya itu disebabkan adanya gangguan, baik itu gangguan kognitif, gangguan afektif, serta gangguan psikomotor yang kebanyakan dialami oleh pasien dengan skizofrenia. Gitu nggih, sampai sini sudah bisa membedakan nggih Bapak Ibu nggih. Oh ya Bu, yang tadi saya contohkan kasus yang Ya, di sini di ya, Papua di pedalaman, ya, ya ya. mungkin karena faktor pendidikan, faktor Nggih. kebiasaan, hampir jarang Ya, sekali mandi, dan mungkin faktor ya, dingin lingkungannya ya, nggih. sehingga mereka jarang mandi, berbau, Ya. rambutnya dan kotor begitu. Oke, artinya kan memang faktor yang mempengaruhi memang kurangnya pengetahuan tentang kebersihan diri. Oke. Seandainya dia diberikan edukasi gitu ya tentang pentingnya perawatan diri ya, saya yakin dia bisa gitu ya untuk pemenuhannya, untuk melakukan gitu ya. Akan tetapi kalau pasien skizofren itu karena adanya gangguan kognitif ya, diberi edukasi pun gitu ya, dia akan sulit untuk menangkap, paham gitu ya, sehingga ya tadi tidak bisa untuk pemenuhannya berkurang gitu Pak, pemenuhan ADL-nya berkurang ya. Jadi tadi mungkin dikaitkan dengan budaya ya, atau mungkin contoh kalau budaya ada ya yang kalau apa ya, habis nikah gitu ya, atau mungkin mau nikah nggak boleh mandi dulu gitu ya, atau mungkin habis melahirkan itu nggak boleh keramas dulu atau apa, kan budayanya beda-beda, contohnya seperti itu ya. Jadi tidak dikatakan itu defisit perawatan diri nggih, tetapi mungkin karena ya budaya atau mungkin faktor lingkungan ya, atau mungkin adanya status kesehatan ya, yang mungkin budayanya kalau orang dengan penyakit kulit ya itu nggak boleh kena air ya, sehingga berbulan-bulan nggak mandi ya, seperti itu ya. Itu
tidak termasuk di dalam definisi defisit perawatan diri ya Pak ya. Artinya dia aslinya bisa gitu, bisa melakukan gitu karena ada tadi keterbatasan ya status kesehatannya ya atau mungkin dari budayanya sehingga itu nggak bisa dilakukan gitu ya. Yeah. Kalau untuk penyakit skizofren bisa ya, atau mungkin kalau memang dia bergantung sepenuhnya karena penyakitnya itu bisalah ya dikatakan dengan defisit perawatan diri. Tetapi kalau dia bisa untuk melakukan tapi dia sengaja nggak melakukan gitu, mampu sebenarnya mampu tapi nggak mau melakukan, berarti itu bukan termasuk di dalam definisi DPD, defisit perawatan diri. Gitu nggih Bapak Ibu nggih. Tapi kalau tentang status kesehatannya yang mungkin memang dia nggak bisa bergerak, stroke dan lain sebagainya ya, nggak bisa pemenuhan ADL-nya bergantung dengan orang lain, berarti masuk di defisit perawatan diri. Ya, beda dengan orang yang tadi yang apa namanya gondrong ya, terus kukunya panjang-panjang itu kan kayak disengaja nggih ya, itu yang nggak bisa masuk di DPD. Gitu nggih Bapak Ibu nggih. Terus untuk pasien dengan gangguan jiwa atau skizofren ya, itu kenapa kok bisa mengalami yang namanya DPD ya? Itu yang pertama adalah adanya gangguan pada fungsi kognitifnya. Jadi gangguan fungsi kognitif itu menyebabkan klien ya tidak mampu untuk berpikir dan memiliki persepsi yang realistis. Di sini dicontohkan adalah pasien dengan halusinasi dan pasien dengan waham ya. Ketika klien dengan skizofren ya mengalami yang namanya halusinasi gitu, artinya dia hanya fokus ke isi atau bisikan halusinasinya sehingga kadang untuk konsentrasi ke perawatan dirinya ya itu mengalami penurunan ya. Jadi tadi karena dia hanya memikirkan sesuatu yang tidak realistis saja ya. Jadi untuk sesuatu yang realistis itu ya yang seharusnya dilakukan yang sama dengan orang normal ya itu mengalami kendala atau mungkin hambatan karena tadi dia mengalami yang namanya gangguan persepsi gangguan persepsi ya sehingga dalam mempersepsikan sesuatu itu ya tidak realistis gitu. Kemudian yang kedua adalah gangguan afek ya. Gangguan afek itu biasanya kalau kita melihat pasien dengan skizofren itu afeknya kadangkala datar ya, afeknya tidak sesuai ya. Contoh ada stresor atau mungkin stimulus yang kuat gitu ya, tapi pasiennya diem aja responnya ya. Contoh ada sesuatu yang lucu gitu ya, atau mungkin dicubit atau mungkin ada stimulus lainnya, tapi dia responnya datar aja gitu ya. Artinya kalau pasien kondisinya datar-datar aja gitu ya, kadangkala menunjukkan perasaan yang tidak sesuai juga. Oh contoh ada stimulusnya ada berita duka, tetapi pasiennya tertawa terbahak-bahak, begitu juga sebaliknya ya. Sehingga kalau kondisi afeknya datar seperti itu memunculkan anggapan bahwa individu yang apatis ya, terus yang responnya datar itu orang sudah memberikan persepsi bahwa dia itu nggak peduli terhadap lingkungan sekitar atau mungkin terhadap dirinya sendiri ya, karena ya tadi afek yang dimiliki oleh pasien itu kebanyakan afeknya adalah datar ya. Kemudian yang ketiga adalah adanya gangguan perilaku ya. Gangguan perilaku itu kurangnya kemampuan dari diri pasien ya skizofren itu dalam berkomunikasi gitu. Kadang ini juga hubungannya dengan stigma ya. Kadang kita kalau melihat pasien dengan gangguan jiwa gitu ya, kondisinya masih buruk ya, kita sering memberikan stigma. Oh, pasien seperti itu kadang kalau diajarin mandi yang benar ya, berdandan yang benar, oh paling juga ini nggak bisa gitu, nggak mau menirukan gitu ya, nggak mau mempraktekkan dengan mandiri gitu. Itu kadang stigma yang seperti itu membuat pasiennya tidak termotivasi atau menghambat untuk bertanya ya apabila pasien itu tidak tahu, karena tadi stigma atau pandangan yang negatif itu bisa berpengaruh juga ke pasien gitu ya. Contoh kalau kita ditanya pasien tapi jawabannya kita contohnya negatif gitu ya, pasien akan males kalau besok bertanya lagi
ya, atau mungkin meminta bantuan lagi, sehingga pasien apa yang ada, semakin menarik diri, takut kalau ketemu dengan perawat gitu ya. Jadi nggak ada apa ya usaha untuk perawatan dirinya gitu, atau untuk menjadi lebih mandiri, itu nggak ada, karena tadi dipengaruhi oleh stigma ya. Kalau untuk pasien skizofren itu dipengaruhinya dengan 3 fungsi tadi nggih Bapak Ibu, ada fungsi kognitif, fungsi afek, dan ada fungsi perilaku ya. Kemudian untuk perawatan perawatan dirinya gitu ya, perawatan dirinya, kalau defisit perawatan diri tadi seperti yang disampaikan di kelompok, jadi ada 4 aspek. Yang pertama adalah kebersihan diri ya, semua dari mandi, mencuci rambut, keramas ya, potong kuku, sikat gigi, itu masuknya di SP1 untuk kebersihan dirinya ya. Kemudian untuk SP2-nya adalah berdandan ya, berhias gitu ya. Kalau yang cowok ya dibersihkan untuk kumisnya ya, seperti itu. Kemudian untuk yang cewek ya diajarin berdandan ya, pakai bedak ya, pakai lipstik gitu contohnya. Kalau di rumah sakit memang disediakan kaca sisir gitu ya, dan peralatan untuk berdandan ya. Kemudian untuk SP yang ketiga, perawatan dirinya mencakup BAK dan BAB yang benar gitu. Artinya yang benar itu memang pada tempatnya ya. Kemudian setelah BAK, BAB ya harus dibersihkan ya. Jadi memang kalau kita mengajari pasien dengan skizofren itu kayak ngajarin anak TK gitu ya, Bapak Ibu. Jadi harus runtut dan kita harus memberikan contoh terlebih dahulu gitu ya. Jadi kalau makan yang benar ya, biar nggak berantakan itu bagaimana ya, biar nggak bersuara itu gimana. Setelah makan dicuci ya, diletakkan di rak, lah itu harus diajarkan secara sistematis ya. Dan nggak bisa satu kali pasiennya besok bisa mandiri ya. Kalau pasien skizofren nggak bisa ya, dengan cara instan seperti itu nggak bisa, jadi harus bertahap ya. Kemudian yang keempat adalah SP-nya makan dan minum ya tadi ya, makan dan minum yang benar. Jadi kebersihan diri, mandi dan semuanya itu, berdandan, terus makan dan minum, dan yang ketiga adalah BAK dan BAB yang benar. Oke. Untuk mencapai tingkat kemandirian ya, di tingkat kemandirian dari pasien yang mencakup 4 SP itu dibutuhkan tindakan keperawatan ya, karena memang kalau untuk pasien DPD, tujuan akhirnya hanya untuk memandirikan pasien dalam melakukan pemenuhan ADL-nya. Udah itu aja. Ya, jadi nggak muluk-muluk tujuannya ya. Jadi hanya itu, memandirikan pasien, dan memandirikan pasien itu juga hubungannya dengan perubahan perilakunya ya. Jadi memang kalau untuk perubahan perilaku membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan peningkatan kognitif gitu ya. Jadi ada beberapa yang bisa dilakukan. Contoh dari perawat melakukan tindakan tadi SP ya, dikolaborasikan dengan komunikasi yang terapeutik ya. Contoh komunikasi yang terapeutik seperti ini nggih. Pada saat mungkin pasien itu mengalami halusinasi. Halusinasinya adalah pengecapan ya. Pengecapan itu pasien akan merasa setiap kali makan, setiap kali minum rasanya itu seperti makan darah, atau mungkin itu baunya nggak enak dan lain sebagainya ya. Otomatis kalau pasien merasakan seperti itu, pasien akan menolak untuk makan. Sehingga untuk komunikasi terapeutiknya memang kita ajarkan makan ya, dan di verbalnya, maksudnya percakapannya juga harus jelas. Ibu, coba ini dimakan, saya sendokkan ya Bu, sedikit demi sedikit, ini coba dirasakan ya, karena ini dijelaskan makanannya itu apa ya. Kita alihkan agar halusinasi yang dia pikirkan itu enggak nyata, bahwa ya kalau ibu memikirkan kalau makan nasi itu rasanya kayak makan tinja gitu contohnya ya. Jadi kita sampaikan gitu, ini bukan tinja Bu, ini adalah nasi, semua orang yang ada di sini itu makan ini gitu ya. Jadi alihkan persepsinya itu, jangan sampai pasien lama-kelamaan menolak ya. Jadi harus komunikasinya ada ya. Kemudian yang kedua adalah dengan modifikasi kolaborasi dengan tim gizi ya, atau mungkin dokter ya. Kalau untuk makan dan minum ya kita
kolaborasinya dengan tim gizi gitu. Mungkin untuk dari penyajian makanannya ya atau apa yang mungkin ada pasien yang trauma dengan masa lalu bla 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 yang kaitannya dengan makanan gitu contoh lah. Itu mungkin bisa kita kolaborasi, jangan sampai penyajiannya membuat dia trauma kembali ya gitu, atau mungkin yang lainnya ya. Itu adalah salah satu tindakan yang mungkin bisa membantu untuk tadi perubahan perilaku. Dalam hal ini adalah pemenuhan untuk ADL-nya. Itu ya nggih, mungkin Bapak Ibu untuk selanjutnya mungkin SP, kalau SP kan sudah pada tahu nggih. Mungkin sampai sini ada yang mau didiskusikan lagi? Halo, halo. Nggak ada Bapak Ibu? Halo Bu, selamat sore Bu. Ya, John Ivan Bu. Pak John. Iya Bu, Ivan. Iya Bu, betul Bu. Maaf Bu. Nah, jika ada salah satu warga lah, saya bilang bukan pasien, warga itu misalnya contoh Bu, dia itu memakan sesuatu tuh seakan-akan itu menjadi ancaman bagi dia, sebenarnya tidak ada ancaman. Misalnya contoh Bu, kalau dia makan misalnya bawang putih, akhirnya dia merasa kalau saya makan saya akan mati. Nah, itu menjadi halusinasi. Apakah itu menjadi suatu gangguan psikiater Bu, itu namanya Bu? Saya makan, saya akan mati ya. Mungkin dikaji ke belakang Pak, pengalamannya apa yang membuat dia trauma pada saat melihat bawang itu gitu. Mungkin pernah apa gitu, pernah punya riwayat penyakit apa namanya, pengalaman apa ya, sehingga kok dia merasa ketakutan setiap kali melihat bawang gitu Pak ya. Kalau memang dari pemeriksaannya nggak ada mengarah ke skizofren, berarti itu seperti fobia Pak. Jadi ketakutan terhadap sesuatu yang tidak sewajarnya gitu loh Pak. Kan bawang itu sebetulnya kan ya enggak ini ya, bagi orang lain kan ya enggak membahayakan gitu ya, ngapain ditakutkan gitu ya contohnya ya. Jadi bisa masuk ke fobia terhadap makanan gitu ya. Jadi kalau mengatasi seperti itu yang dia bukan disertai dengan skizofren ya, berarti jangan dihindari Pak bawangnya itu gitu, tetapi malah kita dekatkan gitu. Contoh kalau orang takut pada ular gitu, malah kita ini betul, namanya datangkan, maksudnya ular tapi yang mungkin yang enggak membahayakan gitu ya, yang sedikit jinak lah. Di situ kita mungkin bisa merubah mindsetnya gitu ya, atau mungkin persepsinya yang ketakutan itu sedikit demi sedikit, mungkin dengan cara memegang dulu gitu ya sebagian dari ularnya. Ternyata kok ular itu pada saat dipegang, contoh ya Pak ya, oh ternyata nggak gigit, ini kalau ularnya jinak dan sebagainya, yang nggak berbisa gitu contoh. Malah kalau takut kepada sesuatu itu malah yang terapinya yang harus diberikan gitu, tetapi bertahap gitu Pak, jangan langsung yang membuat pasien shock, tapi bertahap sedikit demi sedikit gitu. Contoh orang takut dengan ketinggian gitu ya. Nah, itu juga harus mungkin naik tangga tinggi sedikit takut lah, kita cobakan di sana. Oh coba tangganya 3 anak tangga dulu. Oh ternyata nggak terjadi apa-apa ya, baik-baik aja ya gitu. Nanti kalau sudah bisa beradaptasi kita tambah tangganya gitu. Begitu juga dengan makanan bawang tadi Pak. Ya, kita berikan contoh mungkin dengan kita makan, oh kalau orang lain makan, oh baik-baik aja, nggak akan terjadi apa-apa. Berarti persepsimu yang harus dirubah. Gitu Pak, itu kalau orangnya nggak ada diagnosa mengarah ke skizofren ya, jadi bisa dikategorikan kayak fobia. Oke Bu, itu jadi tinggal gimana Bu? merubah persepsinya aja sih Pak. Jadi Bu, kalau dia sudah persepsi bahwa bawang itu ternyata kok tidak membahayakan ya, baik-baik aja, dan malah bahkan bisa digunakan obat. Kalau dia sudah punya pemikiran seperti itu, otomatis kan perilakunya mengikuti. Oh ya, berarti saya kalau ini dengan bawang, saya makan gitu ya, dan nggak akan terjadi apa-apa gitu. Itu jadi ya, Pak. Gimana Bu kalau yang seperti Alzheimer itu Bu, Alzheimer contoh Bu ya, secara khusus misalnya orang tua saya lah Bu, orang tua saya sudah berumur 85 tahun Bu. Jadi setiap malam itu dia pengen keluar, jadi kalau kita tanya ada yang ngajak saya itu gimana itu Bu? Ya itu kayak demensia tapi tingkatannya adalah demensia Alzheimer ya, itu seperti skizofren tetapi untuk yang usia dengan lansia, karena kan
disertai juga dengan banyak penurunan fungsi kognitif juga pada lansia, sehingga kadang ya tadi Pak sudah apa ya, sudah ditambah lagi dengan pikun ya. Jadi kalau dia apa ya, kalau dia mengalami sesuatu itu banyak lupanya gitu ya, Iya, Bu. atau Betul, Bu. mungkin banyak lupanya ya, itu tetap ditanya, oh kalau diajak orang keluar gitu kira-kira ada apa di sana, dikaji gitu, dikaji apa mengarahnya ke halusinasi atau tidak Pak gitu. Oh, gitu, Bu, ya. Kalau memang mengarahnya ke sana, ya hampir mirip dengan skizofren itu Pak. Maksudnya halusinasi gitu ya, tetapi memang tingkatannya enggak berat, terus banyak dialami oleh lansia. Jadi memang banyak kendala Pak kalau kita mau memberikan terapi pada lansia gitu ya. Kalau orang dewasa aja sudah harus, kalau perubahan perilaku aja sudah membutuhkan waktu lama gitu ya. Apalagi ini lansia gitu ya, merubah perilakunya ditambah penurunan kognitifnya, itu yang mungkin kalau kita mengajarkan apa sulit untuk diterima ya, diterima oleh lansia itu. Ya. Betul, Bu. Jadi Betul. coba dikaji secara lanjut gitu Pak. Ya, karena Oke, memang Bu. kalau pikun ya, kepikunan atau demensia itu memang juga membutuhkan waktu lama ya untuk perbaikan dari kondisinya. Nggih, Oke. itu mungkin nggih Iya, Pak Bu. Ivan nggih. Nggih, Bu. Makasih banyak, Bu. Sama-sama. Yang lain ada mboten? Nah, sepertinya nggak ada ya. Cukup, Bu. Ya, terima kasih ya Pak Syahrir. Nanti saya minta ini nggih Pak yang nggak masuk hari ini ya, nanti saya di WA ya siapa aja nggih. Semoga masuk semua ya biar bisa ikut UTS, UAS ya. Nggih. Itu nggih Bapak Ibu yang belum mengumpulkan untuk ujian praktik, segera untuk mengumpulkan. Nilainya nggak hanya teori tapi juga ada nilai praktikum. Oke, gitu nggih Bapak Iya, Ibu. Bu. Oke, Nggih, Bu. terima Makasih kasih banyak, Bu. Selamat semuanya. sore. Terima kasih, Bu. Nggih, selamat beristirahat nggih. Tetap konsul nggih, dioyak terus pembimbingnya. Konsul skripsi maksudnya, karena ini kan tinggal cabut 3 ya waktunya cepat itu ya. Oke, Bu. Oke, itu ya mungkin Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf, PPT-nya saya tunggu untuk dikirim nggih. Itu Nggih, Bu. saya Terima kasih, Bu. akhiri. Selamat sore. Selamat Wassalamualaikum sore. Terima kasih, warahmatullahi Bu. wabarakatuh. Terima kasih. Selamat ya, selamat Selamat malam. sore. Terima Selamat kasih, Bu. sore, Ibu. Sorry Bu, terima kasih. Terima kasih.
Ring road ngendi, Cok? Ngapun tadi kayak ngomong. Jadi pas Ungaran, pas Semarang. Loh, ring road ngendi Semarang gimana? Semarang mana ring road ya?